RI teman-teman semuanya, kontroversi terus berkembang. Kontroversi putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang mengabulkan batas usia calon presiden dan wakil presiden 40 tahun dengan pengecualian mempunyai pengalaman sebagai pejabat negara atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Jadi, bagi yang usianya di bawah 40 tahun bisa mendaftarkan diri sebagai capres atau cawapres dengan ketentuan pengecualian tersebut. Putusan ini disinyalir hanya untuk memuluskan Gibran Raka Buming Raka yang saat ini usianya di bawah 40 tahun tetapi sedang menjabat sebagai kepala daerah, wali kota Surakarta untuk menjadi cawapresnya Prabowo Subianto dari Koalisi Indonesia Maju. Hal ini mendapat respon dari Yusril Iza Mahendra. Dia mengatakan putusan MK tersebut mengandung cacat hukum. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi, Ketua Umum Partai Bulan Bintang yang juga pakar hukum tata negara Yusril Iza Mahendra menyarankan Gibran Raka Buming Raka tak maju sebagai cawapres. Menurut Yusril, alasannya tak menyarankan Gibran maju cawapres karena putusan MK problematik. Putusan MK problematik karena menolak 3 gugatan awal, namun mengabulkan gugatan keempat, padahal materinya sama. Yusril berpandangan putusan MK cacat hukum, bahkan mengandung penyelundupan hukum karena mengabulkan sebagian gugatan. Putusannya itu sendiri problematik dan saya kira ini bisa dianggap orang sebagai satu ada penyelundupan hukum di dalamnya. Kalau terjadi pada saya kata ya terima kasih MK Anda sudah beri keputusan dan membuka pintu bagi saya di bawah 40 tahun dan kebetulan jadi kepala daerah atau pernah menjadi kepala daerah untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden, tapi saya tahu ini putusan kontroversial daripada menimbulkan reaksi di tengah-tengah masyarakat dan menimbulkan permasalahan legitimasi di belakang hari. Ya saya terima kasih, tapi saya nggak usah maju aja deh. Ada yang aneh di sini teman-teman ya. Kalau nggak aneh ya lucu. Yusril yang paham betul tentang keputusan mahkamah ini, tetapi dia mendukung Gibran sebagai cawapres. Artinya, dia kan mendukung cawapres yang berasal dari produk hukum yang cacat. Selain itu, Ketua MK Anwar Usman adalah pamannya Gibran, sehingga keputusan dari MK tersebut dinilai hanya untuk kepentingan segelintir orang saja. Oleh karenanya, ada beberapa pihak yang melaporkan para hakim MK ini kepada Mahkamah Kehormatan MK. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menggelar rapat klarifikasi atas laporan dugaan pelanggaran etik hakim MK terkait putusan mengenai syarat batas usia capres dan cawapres. Sejumlah lembaga yang menjadi pelapor dugaan pelanggaran etik hakim MK atas putusan itu memberikan klarifikasi kepada Majelis Kehormatan MK. Di depan majelis, tim pembela demokrasi Indonesia menjelaskan ada konflik kepentingan dan hubungan nepotisme dalam putusan mengenai batas usia capres dan cawapres yang memuluskan jalan bagi Gibran Raka Buming Raka maju pilpres. Yang kemarin sudah diputus itu syarat dengan hubungan nepotisme atau boleh dikatakan salah satu hakim konstitusi atau hakim terlapor berada dalam hubungan keluarga semenda, yang menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dia harus menyatakan diri mundur. Mereka juga menggugat keputusan MK tersebut untuk dibatalkan. Berikut videonya. Majelis Kehormatan MK belum bisa memastikan apakah putusan MK yang akhirnya memuluskan langkah Gibran maju pilpres itu bisa berubah atau tidak. Mahkamah Kehormatan atau Majelis Kehormatan MK akan terlebih dahulu mendengarkan argumentasi para saksi pelapor dan ahli dalam pembuktian.
Ya nanti bisa dibahas. Jadi itu si pemohon itu lapor itu bisa bawa ahli, ya kan? Cari ahli yang paling ahli, silakan. Terus saksi. Belum bisa dijawab. Nanti argumennya apa? Kok you bisa yakin bahwa ini bisa dibatalin? Gimana? Apa alasannya? Kita dengar dulu. Nanti saya kan punya pendapat, tapi jangan sekarang. Gawat ini, bisa-bisa Gibran juga batal jadi cawapres. Bagi teman-teman yang belum tahu, sebenarnya Jimli Asidiki ini juga menuai kontroversi ketika diangkat sebagai Mahkamah Kehormatan MK karena dia pernah mendukung Prabowo pada Mei 2023 yang lalu. Berikut videonya. Integritas ex-ketua MK Jimli Asidiki sebagai anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi diragukan. Keraguan ini datang dari Lembaga Kajian Demokrasi Public Virtue Research Institute atau PVRI. Jimli ditetapkan sebagai anggota MK-MK pada Senin 23 Oktober 2023. Ia mengatakan Jimli pernah menemui Prabowo pada awal Mei 2023 di Bogor, Jawa Barat. Dari pertemuan itu, Jimli mengakui bahwa dirinya mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Ia juga mengaku sudah lama mengenal Prabowo karena berteman sejak muda. Karena itulah, dikhawatirkan ada potensi benturan kepentingan untuk memutus perkara pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Eksekutif PVRI Jansen Dinata pada Senin 23 Oktober 2023. Di sini kita nggak perlu berharap banyak ya teman-teman. Apakah keputusan MK sebelumnya itu akan dibatalkan? Dan Gibran juga akan batal menjadi cawapres. Karena Jimli Asidiki sendiri pernah mendukung Prabowo. Nah, bagaimana menurut teman-teman semua? Terima kasih sudah menonton. Salam NKRI. Hurrah!